Halo, selamat berjumpa kembali dan tetap semangat. Pada kali ini kita akan belajar membuat multiple view cross section dan menghitung volume material dengan AutoCAD Civil 3D. Setelah kita mempunyai koridor dari pekerjaan sebelumnya, maka selanjutnya kita akan membuat cross section pada koridor tersebut dengan jalan sebagai berikut. Langkah pertama kita membuat cross section adalah kita pilih menu section, kemudian pilih create sample line, kemudian kursor akan berubah jadi kotak, kita enter, kita pilih alignment horizontal, kita enter lagi, kemudian kita OK, kemudian kita akan mendapatkan menu baru. Kita pilih sample line creation method, kita klik gambar segitiga hitamnya, kemudian kita pilih by reach station, kemudian akan muncul properti ini. Kita akan masukkan batas kiri dan batas kanannya, atau kalau kebiasaan di geometrik saya anggap ini adalah rumija kiri dan rumija kanan. Kita bisa masukkan nilai-nilainya. Untuk latihan kita masukkan nilai 25 meter, untuk yang sebelah kanan demikian juga. Kemudian kita masukkan long section setiap 50 meter. Bila menghendaki yang lebih kecil 25 bisa kita ganti dengan nilai 25, atau menghendaki nilai yang lebih besar setiap 100 meter kita masukkan 100. Kemudian kita setting lagi pada bagian bawah. Bagian bawah ini akan menunjukkan posisi cross section sebagai berikut pada saat start atau di awal dan di akhir. Kemudian pada bagian-bagian penting pada horizontal geometri dan pada super elevasi. Apabila menghendaki semuanya, maka kita pilih menjadi true. Kalau kita tidak menghendaki bisa pilih false. Kemudian kita OK. Letakkan kursor pada kontur atau surface, jangan sampai kursor ada di luar surface, nanti membuat sampelnya akan menjadi gagal. Jadi sekali lagi usahakan kursor terletak pada surface atau kontur. Kemudian kita OK, kita tunggu sampai selesai, kemudian kita escape. Kemudian kita akan lihat pada koridor apa yang muncul. Di koridor akan muncul gambar garis biru. Garis biru pada koridor ini menunjukkan di mana posisi tempat yang di cross section. Kita periksa pada tempat-tempat cross section, kita akan cek satu persatu batas galian dan batas timbunan. Jangan sampai batas timbunan atau galian melebihi batas garis biru ini. Apabila ada yang melebihi, kita bisa atur tinggi timbunan dan tinggi galian pada alignment vertikal. Kita naikkan atau kita turunkan timbunannya agar batas galian dan batas timbunan tidak melebihi dari rumija yang sudah ditentukan. Apabila sudah kita ubah, maka wajib kita merebuild dari koridor, maka otomatis koridor ini akan berubah. Dan sekali lagi kita akan cek batas galian dan batas timbunan yang ada. Oke, setelah samplean sudah terbuat, kita akan membuat cross section dengan skala yang kita kehendaki. Tapi jangan lupa kita harus men-setting skala yang ada di sini
sesuai dengan skala yang kita kehendaki. Apabila kita menggunakan skala 1:500, maka kita akan setting 1:500. Langkah selanjutnya adalah kita pilih menu section. Kita pilih menu Create Multiple Section View. Akan muncul menu baru semacam ini. Kemudian kita akan beri nama di section view name ini dengan nama cross section lokasi yang Anda kerjakan, misalkan cross section Malang. Oke, kita coba, kita cek. Oke, kita mulai nomor 1, kita oke. Selanjutnya kita pilih next. Kemudian kita pilih template, dimana sebelumnya kita sudah belajar membuat template baik cross section maupun plan and profile. Kita pilih dengan mengklik tombol 3 titik di sini. Kemudian kita pilih lokasi yang ada. Seperti kemarin diberi nama template Polynema, kita open. Akan muncul pilihan-pilihan yang kita sudah siapkan sebelumnya. Kita akan menggunakan kertas A3 skala 1:500 section. Kita pilih, kemudian kita oke. Grup plot stylenya kita jadikan plot all saja. Kemudian kita pilih next. Di sini tidak ada perubahan, kita pilih next. Demikian juga di sini. Namun perlu diingat, apabila di sini tidak terisi pada selection-nya tidak terisi, maka berarti sampel lainnya yang Anda buat tidak berhasil. Kalau sudah ada isinya, maka kita pilih next. Oke, sebelumnya kita akan setting pada stylenya. Kita akan setting stylenya yang pada existing ground kita ganti menjadi EWBN existing ground. Kemudian yang basic kita pilih EWBN code set style. Kemudian kita oke. Kemudian yang paling bawah kita ganti menjadi EWBN comparison, kemudian kita oke. Selanjutnya kita pilih next. Bandsetnya bisa kita pilih macamnya. Untuk sementara untuk latihan kita pakai LDT section, di mana akan muncul band, baris-baris band. Kemudian kita akan ubah baris band ini pada surface 1. Surface 1 adalah milik tanah asli. Kita ganti surface tanah asli. Kemudian surface 2 adalah milik setelah digali ataupun ditimbun. Langkah selanjutnya adalah pilih create section view. Letakkan tempat yang kosong. Kita tunggu sebentar. Kita akan lihat hasilnya. Kita akan memperoleh gambar multiple section view dengan ukuran kertas A3 sebanyak ini. Kita bisa lihat hasilnya. Kita bisa lihat bagaimana bentuk cross section-nya. Kemudian ini adalah tanah asli. Kemudian yang sebelah kanan adalah tanah setelah digali ataupun ditimbun. Kita akan melihat pada posisi tikungan pada STA 300. Kita akan lihat pada STA 300 apakah sudah berubah bentuknya menjadi super elevasi. Ternyata sudah. Berarti sudah ada perhitungan diagram super elevasi.
Apabila Anda menghendaki skala yang lain dengan skala 1/200, kemudian Anda sudah terlanjur men-setting skala anotasinya ini 1/500, kita akan bercontoh seperti ini. Sekali lagi kita pilih section, kita pilih create multiple section view, kemudian kita kasih nama ini adalah cross section Malang 2, kan? Kemudian section view stylenya tetap, kita pilih next, kemudian kita pilih template-nya. Misalkan kita menghendaki skala A3 1/200, kita pilih skala A1 200, maaf A3 skala 1/200, kita oke, kemudian plot stylenya tetap, kita pilih next, tidak ada perubahan, kemudian next sekali lagi, kemudian pada service kita akan ganti, service 1 kita akan ganti menjadi tanah asli, miliknya tanah asli, dan di baris kedua juga miliknya tanah asli. Kemudian kita create section view, kemudian letakkan di tempat yang kosong. Kita tunggu bagaimana hasilnya. Oke. Karena kita tadi membuat skala 1/200, seharusnya jumlah lembarnya akan semakin banyak. Hal ini tidak ada kesesuaian antara tampilan dengan skala. Kita akan merubah skalanya menjadi skala 1/200. Kita pilih skala 1/200, kita tunggu bagaimana hasilnya. Oke, setelah terjadi perubahan skala, maka gambar akan menjadi rusak. Untuk merubah atau membetulkan, kita pilih salah satu gambar, pilih pada border ini, pada border gambar ini, kita klik, kita aktifkan, kemudian klik kanan, pilih edit group style. Kita sementara tidak merubah yang ada di sini, kita akan yang by row menjadi by column. Kemudian kita oke. Oke, kita akan melihat bagaimana hasilnya. Kita lihat menjadi dalam satu kertas menjadi banyak atau hanya satu gambar. Kita cek, ternyata tampilannya kurang bagus, tidak berada pada posisi tengah, di mana ini adalah garis viewport. Kita akan mengaturnya dengan cara sebagai berikut. Oke, pada kali ini kita akan membetulkan gambar tampilan pada cross section, yang mana gambar cross section tidak tepat pada area viewport. Kita pilih salah satu gambar, kita aktifkan salah satu bordernya, kemudian kita pilih klik kanan, pilih edit group plot style, kemudian pilih array, kemudian add drafting buffer, ini centangnya kita hilangkan, kemudian plot areanya kita ganti menjadi ini 20 nilainya, kemudian ini kita ganti menjadi 5 tetap, kemudian ini adalah nilai separuhnya, 2,5, kemudian kita oke. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, gambar sudah masuk dalam viewport, tampilannya sudah lumayan bagus. Oke, dan tugas selanjutnya kita akan menghitung volume material
yang mana nanti akan meliputi galian timbunan, material untuk perkerasan jalan, baik itu kerasan atas maupun fondasi pada kerasannya. Langkah yang kita pilih adalah kita pilih menu section, pilih menu complete material, kemudian kita OK. Kemudian kita tentukan dengan pilihan artwork. Kemudian kita masukkan nilai existing groundnya adalah objeknya adalah tanah asli. Kemudian datumnya kita akan menggunakan koridor datum. Kita OK, kita tunggu. Oke. Kita akan memperoleh gambar volume galian maupun volume timbunan seperti yang tampak di gambar. Yang ini adalah volume galian, kemudian yang ada di sini adalah volume timbunan. Langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung sekali lagi untuk volume material perkerasannya. Kita pilih complete material, kita OK lagi. Kemudian kita akan pilih import. Namun sebelumnya kita akan kasih nama ini adalah cut and fill. Kemudian kita import another kriteria. Kita akan pilih materialis, kemudian kita ubah di sini. Kita akan ubah pavementnya, karena pavementnya ada 2 lapis, kita aktifkan plusnya dulu. Kemudian data type-nya kita ganti menjadi koridor shift. Kita pilih pave 1, kemudian kita add-kan, kita aktifkan di pavement, kemudian kita add-kan. Kemudian pavement atas ini bisa kita hapus, kita ganti pave 1, kemudian kita tambahkan pave 2, kemudian kita add-kan sekali lagi. Akan muncul pave 1 ada 2 lapis, subpis 1 lapis, pisnya 1 lapis. Kemudian kita OK, kita OK. Untuk isian berikutnya, pave 1 kita pilih nama pave 1, pave 2 kita masukkan nama pave 2, subpis kita pilih nama subpis, pisnya kita pilih nama pis, kemudian kita OK. Materialisnya kita ganti menjadi struktur perkerasan, kita singkat saja STRK jalan. Oke, saya pilih OK. Ini akan dihitung. Langkah selanjutnya adalah menampilkan tabel hasil perhitungan. Kita pilih section, kita pilih add tabel, kita pilih total volume. Kita pilih yang pertama adalah untuk volume cut fill. Kita akan masukkan jumlah row yang banyak supaya tidak menjadi 2 kolom. Kita masukkan nilai 200. Kemudian kita OK, kita letakkan tempat yang kosong. Akan muncul volume materialnya, perhitungan. Kita bisa lihat di sini adalah volume untuk
cut fill, sebaiknya ini kita langkah berikutnya kita akan menghitung volume struktur pergerasan jalan. Sekali lagi kita pilih menu section, kita pilih add table, kemudian pilih material volume, kita ganti material listnya menjadi struktur jalan. Kita pilih yang kita munculkan pertama adalah pavement, dengan jumlah baris kita besarkan menjadi 200, kemudian kita OK, letakkan yang kosong. Perhitungan kedua ini adalah perhitungan volume pavementnya. Kemudian kita akan juga keluarkan volume pondasi atas maupun volume pondasi bawah dengan langkah yang sama. Pilih section, pilih add table, kita pilih volume material, kita pilih material listnya menjadi struktur jalan, kita ganti menjadi subbase dan barisnya kita lebihkan menjadi 200, kita OK, kita letakkan di tempat sebelahnya. Ini adalah volume untuk pondasi atas. Untuk volume pondasi bawah kita pilih lagi, sekali lagi section, add table, material volume, kemudian kita ganti menjadi struktur jalan, kita ganti menjadi base pondasi bawah, barisnya kita ganti menjadi lebih banyak, kita ganti menjadi 200, kemudian kita OK. Yang keluar adalah volume pondasi bawah. Kita bisa melihat berapa totalnya pada angka kumulatif terakhir. Jadi kalau di cut and fill kita akan melihat angka kumulatif cut dan fill. Oke, yang untuk pergerasan kita bisa jumlah volume di kumulatif terakhir. Ini bisa kita gunakan untuk menghitung biaya galian dan timbunan maupun pergerasan jalan. Untuk selanjutnya kita akan memperbaiki gambar tampilan. Kalau kita biarkan seperti ini, nanti kalau di print ini akan menjadi hitam, di mana gambar jalannya atau koridor jalannya tidak akan terlihat. Kita bisa atur dengan cara kita pilih salah satu gambar, kemudian klik kanan, pilih section view properties, kemudian pilih di bagian artwork atau kerjaan tanah, basicnya kita pilih, akan muncul menu Big Section Style, kita edit di sini. Kemudian view directionnya kita ganti menjadi section. Solid patternnya kita klik. Kita akan gunakan predefinite seperti halnya pada di AutoCAD. Kita pilih ANSI 31, kemudian kita OK. Kita OK sekali lagi. Sudutnya kita ubah menjadi 45 derajat. Jadi kalau yang ada di ANSI tadi adalah miring, kita akan jadikan 45 derajat menjadi tegak. Kemudian scale garisnya, kerapatannya kita akan ubah menjadi 0,05. Kemudian kita OK. Kita OK juga. Kita tunggu hasilnya. Akan menjadi gambarnya seperti ini. Jadi ini akan menjadi gambar lambang untuk timbunan maupun lambang untuk galian. Kita akan lihat di timbunan akan muncul seperti ini. Apabila ingin merubah tampilan gambar ini, sekali lagi kita bisa pilih salah satu gambar, kita klik pada garis, kemudian
kita akan tampilkan atau mengedit section view stylenya. Kita akan merubah horizontal axis-nya. Kalau di sini adalah per 10, kita bisa intervalnya per 5 atau per 2. Kan lebih baik kita buat per 2, kemudian intervalnya 1. Kita apply, coba kita lihat. Tidak berubah. Kita akan merubah menjadi 5, coba. Oh ya, semakin banyak garisnya, jadi semakin rapat garisnya, bukan nanti untuk memunculkan nilai-nilai kita akan setting pada tempat yang lain. Kemudian pada vertical axis kita akan klik juga. Kalau di sini intervalnya per 10, kita ganti menjadi per 2 juga. Kemudian minornya juga 1, kita apply. Kita tunggu. Oke, kita bisa lihat hasilnya dari gambar ini menjadi seperti ini. Oke, kita cek. Oke, sudah muncul semua nilai-nilainya, gambar-gambarnya juga sudah muncul. Ini akan lebih bagus untuk dicetak.